Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ciri motherboard dari laptop itu rusak ya. Mungkin cirinya ini bisa berbeda-beda ya, tergantung mungkin laptopnya juga. Cuma dalam case saya cirinya ini seperti ini ya teman-teman. Jadi misalnya kalau saya nyalakan nih seperti ini. Oke. Dia itu dia itu nyala ya teman-teman. Terdengar bunyi kipasnya, terus dia mati lagi ya. Oke, nyala, lihat di backlightnya. Nah, dia mati lagi. Tuh. Nah, teman-teman, sebenarnya di awal-awal sebenarnya saya bingung juga. Sebenarnya ini apa sih yang merusaknya? Saya pikirnya ini adalah di bagian memori ya. Karena kan biasanya berhubungan dengan tampilan. Tapi ternyata ya sebenarnya jarang sekali ya kalau misalnya memori rusak dua gitu ya. Dua-duanya rusak ya, jarang gitu ya. Pasti ada satu keping. Jadi saya coba per keping gitu ya. Ternyata sama hasilnya gitu. Kemudian saya coba yang dari teman, punya teman juga sama hasilnya. Jadi saya menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu masalahnya ada di memori. Bahkan saya coba pakai barangkali prosesornya panas, saya coba tambahkan pasta juga nggak bisa gitu ya teman-teman. Nah, by the way, ini laptopnya HP Polio 9470M ya. Nah, jadi gejalanya itu sebenarnya ya tadi dinyalakan, mati lagi, dinyalakan, mati lagi. Nah, kalau misalnya saya diamkan, jadi ini bener, kalau sekarang bener matinya lama gitu. Kalau saya diamkan, biasanya dia hidup lagi gitu ya, hidup masuk ke BIOS, tapi cuma 5 detik. Bukan 5 detik, 5 menitan dia mati lagi. Nah, kalau udah mati dinyalakan lagi itu jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi tuh dinyalakan, hidup, teman nggak tampil, dia mati lagi, nyalakan, kemudian mati lagi ya. Kelihatannya indikatornya ya teman-teman, tuh lampu tuh. Oh, dia mati lagi ya teman-teman. Nah, jadi yang membuat saya bingung karena kalau misalnya sehari didiamkan ya, sehari, besoknya dia itu muncul ke layar. Jadi kita bisa ngatur kayak semacam boot screen-nya gitu. Bahkan bisa masuk BIOS, bukan BIOS, UEFI ya kita sebutnya. Cuma 5 menit dia mati lagi. Nah, kalau udah mati itu susah nyalanya kayak gini jadinya. Nah, kalau misalnya kita lakukan reset CMOS, kita cabut ya teman-teman tuh. Kita cabut CMOS-nya, dan sebenarnya apa ya? Ini memang motherboardnya, saya yakin sih ini motherboardnya rusak gitu. Nah, saya cabut CMOS-nya, kita coba nyalakan ya teman-teman. Nah, kalau di reset kayak gini ya, jadi mati, hidup, mati, kedap-kedip. Nanti kalau di sininya, kalau di reset seperti ini tuh, dia bakal kedap-kedip lampunya. Hidup, mati, hidup, mati. Ini proses kalau di reset, kalau kita cabut kayak jumper CMOS-nya, kabel CMOS-nya. Nah, dia bakalan kedap-kedip gitu, teman-teman. Nah, jadi memang saya yakinnya sih ini CMOS-nya rusak gitu. CMOS-nya rusak, motherboardnya ya teman-teman. Jadi cirinya seperti itu kalau misalnya motherboardnya rusak. Kadang memang mirip-mirip seperti kerusakan pada memori. Tapi kalau biasanya kerusakan pada memori itu nggak mati gitu ya. Kalau dinyalakan hidup, tapi cuma gak tampil. Biasanya memori seperti itu. Kalau ini dinyalakan, tidak tampil, tapi mati lagi. Dinyalakan, tidak tampil, mati lagi. Dinyalakan, tidak tampil, mati lagi. Nah, besoknya kalau misalnya didiamkan, dia tuh bisa ada semacam boot screen. Atau kalau misalnya di reset kemudian didiamkan sekitar beberapa jam, ini ada boot screen, maksudnya ada kayak tampilan buat
ngatur harddisk gitu, ngedetek harddisk gitu, teman-teman. Ini udah di reset, saya coba lagi ya, teman-teman. Nah, kalau udah reset bakal kayak gini. Tuh. Nah, seharusnya kalau misalnya bener gitu ya, kalau udah di reset itu nggak akan kedap-kedip kayak gini, boot kayak gini ya, teman-teman. Tuh. Itu kedap-kedip ya. Tuh, oke. Udah ya, tadi udah di reset, kita coba cabut lagi. Kita temukan lagi, kita nyalakan. Nah, biasanya kalau udah didiamkan, besoknya lagi, nah dia bakalan ada konfirmasi buat bahwa reset sudah dilakukan gitu. Kalau udah didiamkan, harusnya kan kalau yang normal, kalau udah di reset, dia langsung muncul gitu konfirmasi resetnya. Nah, karena ini mungkin motherboardnya yang rusak, dan saya yakin ini motherboardnya yang rusak, cuma saya kurang kompeten ya buat menjelaskan di mana letak kerusakannya. Cuma kalau di servis ini kayaknya 500 atau 400 ribu harus keluar. Tapi sih berhubung juga jarang digunakan ya, akhir-akhir ini jarang digunakan. Saya gunakan PC, jadi ya buat apa sih diperbaiki juga gitu ya, teman-teman. Kadang ya mungkin kalau misalnya apa sih, memang urgent dan nggak ada lagi gitu, ya mungkin diperbaiki. Tapi kalau misalnya ada lagi ya ada cadangan, kita PC cadangan, jadi saya pikir saya nggak akan memperbaikannya. Mungkin akan saya jual di Tokopedia buat boardnya nanti. Bagi yang berminat mungkin bisa membelinya ya, teman-teman. Lumayan lah, bisa dipakai percobaan. Jadi memang ini penyakitnya kayak gini ya, teman-teman. Jadi dia itu dinyalakan mati. Nah, kalau di reset dia bakal seperti ini ya, kedap-kedip gitu. Saya tidak tahu karena memang saya juga tidak punya alat-alat buat melakukan pengecekan. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya untuk memastikan kerusakannya, kalau misalnya tidak tampil kan kita langsung ke memori ya mikirnya. Bisa jadi kalau di memori, karena kan kalau memori biasanya hidup tapi nggak tampil. Nah, ini hidup mati gitu. Oke. Jadi ini salah satu ciri bahwa motherboard laptop itu rusak gitu. Bisa case-nya mungkin bisa berbeda-beda, tapi dalam case saya kayak gini ya. Jadi benar-benar kalau tadi kan dihidupkan mati, dihidupkan mati. Nah, kalau di reset dia bakal kedap-kedip. Si kipasnya bakal muter terus, set mati, detik hidup lagi gitu. Oke. Jadi ini hanya sekedar sharing, barangkali teman-teman laptopnya yang ada yang punya gejala seperti ini. Jadi laptop mati gitu ya, dinyalakan terus mati, terus besoknya bisa nyala tapi kemudian restart mati dan nggak bisa hidup lagi. Nah, itu mungkin salah satunya adalah penyebab kerusakannya ada di motherboard, atau itu sebagai ciri-ciri kerusakan di motherboard laptop kalian. Biasanya untuk memori ini atau prosesor nggak akan berpengaruh sih sama kerusakannya. Jadi mungkin ini spare part ini kayak buat buat WiFi, kemudian prosesor ini masih oke lah gitu. Oke, terima kasih. Semoga sharing ini bermanfaat.